Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Wita Akihari Paputungan, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Palembang. Saat ini saya melayani di 4 pos Pelkes yang berada di Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kita bersama membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar serta kekuatan kita untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah di dalam kehidupan kami, agar kami sebagai umat-Mu dapat semakin mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami dan apa yang harus kami lakukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu terlebih khusus sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca Matius pasal 18, Matius pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, banyak di dalam dunia ini yang membuat kita sebagai orang percaya tersesat. Karena tawaran-tawaran yang menggiurkan di dalam dunia ini, kemudian membuat kita yang semestinya mempunyai tujuan untuk memuliakan nama Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan, kemudian mulai tersesat, kehilangan arah dan tujuan kehidupan karena kita hidup tidak melibatkan Roh Kudus, kita hidup jauh daripada Tuhan. Ketika kita sebagai orang yang dewasa dapat tersesat, apalagi dalam kehidupan anak-anak. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyoroti akan kehidupan anak-anak sebagaimana yang Yesus perintahkan dan ajarkan. Kenapa anak kecil? Karena anak kecil itu mempunyai ketulusan hati. Mereka juga adalah merupakan anak-anak yang polos, belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan sebagai seorang manusia pun anak-anak berpotensi untuk melakukan dosa karena mencontoh, mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diperlihatkan, apa yang dia dengar dari kehidupan orang-orang yang berinteraksi dengannya, khususnya orang-orang terdekat. Karena itulah Yesus dalam firman Tuhan kita saat ini mau memberikan teguran, penghukuman, perintah dan peringatan bagi para penyesat.
Teguran dan penghukuman keras dari Yesus dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kata menyesatkan itu berasal dari kata dasar Yunani skandaliso yang artinya membuat tersandung, menjerat, menyebabkan orang meninggalkan jalan kebenaran. Karena itulah Yesus sampaikan bahwa ketika orang melakukan penyesatan dalam kehidupan sesamanya, terlebih khusus untuk dalam kehidupan anak-anak yang belum mengerti tentang mana baik, mana yang jahat, orang-orang seperti itu harus diikatkan kepada batu kilangan lalu dibuang ke dalam lautan. Batu kilangan itu, saudara-saudara, adalah batu yang biasa dipakai untuk menggiling gandum dan biji-bijian. Batu itu sangat berat. Jadi dapat kita lihat bahwa penghukuman Tuhan sungguh sangat berat di dalam kehidupan para penyesat. Bahkan Yesus memberikan perintah di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Jika matamu menyesatkan engkau, maka engkau harus mencungkilnya dan membuangnya. Dalam hal ini Yesus ingin menyampaikan, memberikan perintah, segala sesuatu yang membuat kita hidup dalam kesesatan, segala sesuatu yang menyesatkan orang lain dan membuat kita dicampakkan ke dalam api neraka, itu harus disingkirkan di dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita tidak semakin tersesat dan semakin dijauhkan daripada kasih setia Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10 dan ke-11, Yesus mengingatkan dalam kehidupan para murid, para pengikut, juga kita saat ini, bahwa jangan pernah menganggap rendah anak-anak kecil, bahkan juga orang-orang yang kita anggap kecil di dalam kehidupan persekutuan kita. Justru merekalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan kita, mereka juga memiliki malaikat, artinya perlindungan daripada Tuhan. Tuhan mau mengingatkan bahwa Dia datang di tengah-tengah dunia ini bukan saja untuk kehidupan orang-orang yang sudah dewasa secara iman, bukan saja untuk kehidupan orang-orang yang sudah sidi seperti kita, tetapi juga untuk kehidupan anak-anak. Kehidupan anak-anak yang mempunyai tempat di dalam hati Tuhan. Karena itulah firman Tuhan kita saat ini kembali mau mengingatkan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, bahkan menjadi landasan untuk kita melanjutkan hari ini dan aktivitas kita. Yang pertama, sadarilah Bapak Ibu Saudara siapa diri kita. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sungguh sangat berharga. Tuhan begitu mengasihi kita. Bahkan karena kasih-Nya, Dia juga merancangkan berbagai hal yang baik dalam kehidupan kita. Merancangkan sukacita. Asalkan kita mau mengikuti, mau mendengarkan Dia di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Ingatlah bahwa kita yang sudah sesat oleh dosa, melalui Yesus Kristus kita sudah dipulihkan dan diselamatkan. Karena itu, kita harus membuka kehidupan kita untuk mendengarkan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak semakin tersesat di dalam tawaran-tawaran dunia ini. Hal yang kedua, kita harus ingat bahwa kita tidak akan tersesat di dalam dunia ini ketika kita mau untuk bertindak tegas sebagaimana firman Tuhan, yaitu bahwa ketika mata kita, tangan kita, mulut kita melakukan kesesatan atau melakukan dosa, maka kita harus membuang hal itu. Mulai kehidupan kita pada pagi hari ini dengan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Buang segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedari dini kita harus melakukan hal-hal yang menjadi bagian di dalam rencana Tuhan. Kita harus kemudian menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Karena apabila kita terlambat menyadari akan hal ini, ketika kita hidup tetap terus dalam kesesatan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk berubah. Sama seperti anak kecil, ketika kita terlambat untuk mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan taat tekun kepada Tuhan, mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, pada akhirnya ketika mereka sudah beranjak dewasa, seolah-olah kita sudah terlambat untuk menasihati mereka.
tetapi Tuhan mau mengingatkan kembali dalam kehidupan kita saat ini. Jangan biarkan diri kita, jangan biarkan anak-anak kita, jangan biarkan sesama kita tersesat di dalam dunia ini. Tetapi marilah kita meneladani sikap dan teladan hidup Yesus Kristus, senantiasa melibatkan Roh Kudus, selalu senantiasa mau mendengarkan Tuhan. Dan kita juga mau mengandalkan Tuhan, entah itu di dalam kita mendidik anak, ketika kita di dalam melakukan pekerjaan, pelayanan, usaha kita tetap terus setia kepada Tuhan. Jangan pernah mengeraskan hati, jangan merasa tahu segalanya, sehingga pada akhirnya itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah jalan kehidupan bagi kita. Kita tidak akan tersesat ketika kita hanya mengikuti dan mendengarkan Dia. Karena itu mari, sebagai orang percaya, kita menjaga kehidupan kita, seluruh tubuh kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita menjaga tubuh kita untuk tidak menyesatkan diri lagi, untuk tidak menyesatkan orang lain lagi, terlebih khusus anak-anak kita. Doakanlah anak-anak kita ketika mereka hidup di tengah-tengah dunia ini dalam berbagai tantangan, persoalan yang mereka hadapi. Nasihati mereka, panggil mereka, didik mereka, tegur mereka ketika mereka hidup dalam kesesatan. Tolong mereka sehingga mereka hidup di dalam Tuhan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan pernah meremehkan pengajaran Tuhan, tetapi lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman Tuhan kita saat ini memberkati, menyertai, memelihara, dan menuntun hidup kita sepanjang hari ini sesuai dengan kebenarannya, dan membuat kita semakin sadar untuk tidak lagi bersahabat dengan dosa, untuk tidak lagi mencintai dosa, untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri tetapi mendukakan hati Allah. Sehingga kita mau tetap hidup terus dipimpin oleh Tuhan. Dan lihatlah Bapak Ibu, kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, kehidupan pelayanan, pekerjaan, dan hal apapun yang kita kerjakan dapat menjadi berkat ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Ajar kami Bapa untuk tidak tersesat di dalam kehidupan dunia ini. Ajar kami untuk tidak mengingini apa yang menjadi keinginan daging kami, tetapi kami mau sungguh-sungguh mau dituntun oleh Tuhan. Bahkan kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami agar kami senantiasa mau tetap terus memuliakan nama Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus ajar kami untuk mendidik anak-anak kami untuk setia kepada Tuhan, mengenalkan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan anak-anak kami. Bahkan kami mendoakan kiranya anak-anak kami tetap terus Tuhan pelihara, Tuhan jaga mereka dari pergaulan-pergaulan, dari hal-hal yang jahat di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Tuhan pakai kami sebagai penasehat di dalam kehidupan mereka, menasehati mereka sebagaimana firman-Mu. Dan kiranya kami semua boleh bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan, sehingga setiap perbuatan, tutur kata, pemikiran kami senantiasa tertuju hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan hari ini kepada Tuhan. Berbagai aktivitas kami akan jalani bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara-saudari kami, bahkan sesama kami. Kiranya Tuhan menjaga setiap aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan, dan semuanya itu Bapa biarlah boleh menjadi berkat, baik di dalam kehidupan kami, kehidupan sesama kami, dan menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah bangsa dan negara ini, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang sedang mengerjakan segala sesuatu yang terbaik, karena kami percaya Tuhan,
Rancangan-Mu begitu indah di dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu tidak perlu merasa khawatir. Di dalam keberadaan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan ini, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa berkarya mewujudkan damai sejahtera-Mu, baik di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan dunia ini, sehingga pada akhirnya seluruh dunia boleh melihat Engkau Yesus Tuhan kami sungguh-sungguh adalah Bapa yang baik di dalam kehidupan setiap ciptaan, terlebih khusus kami anak-anak-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan hari ini, kami serahkan kehidupan kami serahkan anak-anak kami serahkan rencana-rencana kami kepada Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan dan mengampuni kami yang sudah berdosa kepada Engkau, baik sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.